Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Dirgantara. Perkenalkan, nama saya Erfatkul Hilal. Saya dosen program studi D4 Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Saya menjadi dosen sejak tahun 2018. Sebelum dan selama saya menjadi dosen, profesi saya adalah seorang konsultan dan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata atau pada umumnya sering disebut dengan industri MICE. Dan saya telah mempunyai 2 sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyatakan saya kompeten dalam bidang MICE. Keahlian dan pengalaman kerja saya selama 5 tahun telah memberikan pengaruh dan warna terhadap proses transfer knowledge yang lebih aplikatif untuk diterapkan dalam dunia industri. Selama saya mengajar, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya teori MSDM, praktek MSDM, teori sistem informasi manajemen, praktek sistem informasi manajemen, praktek kewirausahaan, teori kewirausahaan penerbangan, praktek kewirausahaan penerbangan, teori MICE, dan yang terakhir adalah praktek MICE. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya pilih, yaitu mata kuliah MICE, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. MICE sendiri merupakan mata kuliah yang hadir sebagai bentuk respon dan kerisauan dunia industri MICE terhadap lulusan fresh graduate yang belum mempunyai kompetensi di industri MICE itu sendiri. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan bagi taruna-taruni untuk mengelola sebuah aktivitas manajerial ataupun operasional yang dilakukan secara efektif dan efisien, memberikan ruang kompetensi bagi taruna dan taruni untuk menganalisis sebuah strategi dan menumbuhkan pola pikir inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dalam industri MICE. Setelah taruna-taruni menyelesaikan mata kuliah MICE, taruna dan taruni diharapkan mempunyai kompetensi, mampu berpikir kritis, analitis, sehingga yang pertama mampu menjelaskan tentang MICE dan mampu menjelaskan dasar-dasar MICE, yaitu meeting, incentive trips, conference, dan exhibition. Dan yang kedua, mampu menjelaskan hubungan MICE dengan pariwisata. Yang ketiga, mampu berpikir kritis dan berpikir analitis terkait perusahaan-perusahaan dalam industri MICE. Yang keempat, mampu menjelaskan apa itu perusahaan-perusahaan dalam industri MICE. Yang kelima, mampu berpikir kritis dan berpikir analitis terkait tenaga fungsional dalam industri MICE. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dokumen dan penawaran atau sering disebut dengan bidding. Yang kedelapan, mampu mengidentifikasikan perencanaan penyelenggaraan pameran, kalkulasi budget, konvensi, dan pameran. Yang kesembilan, mampu menjelaskan apa itu banquet. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan sponsorship dan cara meraihnya. Dan yang ke-11, mampu menjelaskan asas-asas organisasi dan pengorganisasian pameran dan event. Yang ke-12, mampu berpikir kritis dan berpikir analitis terkait dampak yang ditimbulkan oleh konferensi dan event. Yang 13, mampu berpikir kritis dan berpikir analitis terkait perencanaan konvensi dan event. Yang ke-14, mampu menjelaskan tujuan perencanaan konferensi dan event. Yang ke-15, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan dalam studi kasus perencanaan konvensi dan event. Dan yang ke-16, mampu berpikir kritis dan berpikir analitis terkait memenangkan tender dan lobby
Dan yang ke-17, mampu menjelaskan macam-macam penerapan, penyusunan, dan memenangkan tender dan lobby terkait perencanaan konvensi dan event. Yang ke-14, mampu menjelaskan tujuan perencanaan konferensi dan event. Yang ke-15, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan dalam studi kasus perencanaan konvensi dan event. Dan yang ke-16, mampu berpikir kritis dan berpikir analitis terkait memenangkan tender dan lobby. Dan yang ke-17, mampu menjelaskan macam-macam penerapan, penyusunan, dan memenangkan tender dan lobby. Yang ke-18, mampu berpikir kritis dan berpikir analitis terkait pemasaran, promosi, konferensi, dan event. Nah, untuk mencapai kemampuan tersebut, taruna dan taruni akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan media online maupun offline. Nah, berikut topik-topik yang akan saya bahas di dalam kelas. Yang pertama adalah pengertian MICE, dan yang kedua adalah perusahaan-perusahaan dalam industri MICE, dan yang ketiga tenaga fungsional dalam industri MICE, dan yang keempat dokumen penawaran atau bidding, yang kelima perencanaan penyelenggaraan konvensi dan pameran, dan yang keenam kalkulasi budget konvensi dan pameran, dan yang ketujuh banket, yang kedelapan organisasi pameran dan event, yang kesembilan adalah dampak konferensi dan event, yang kesepuluh perencanaan konferensi dan event, yang ke-11 memenangkan tender atau bidding dan lobby, dan yang ke-12 adalah pemasaran dan promosi konferensi dan event, dan yang terakhir adalah sponsorship dan cara meraihnya. Telah kita tahu gambaran singkat teori dari mata kuliah MICE yang telah saya ampu, selanjutnya akan saya menjelaskan tentang pengajaran yang saya dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah saya menggunakan delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa, ada dua strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama adalah menyampaikan dengan menggunakan materi yang saya kemas dengan menggunakan slide PowerPoint, di mana dalam membuat materi saya menggunakan beberapa buku rujukan, seperti yang pertama adalah buku dengan judul Manajemen Konferensi dan Event dari pengarang Iqbal Alan Abdullah, dan yang kedua buku dengan judul Meeting Incentive Trips Conference Exhibition yang dikarang oleh M. Kaisrul. Dan yang kedua, dengan metode pengajaran biasanya saya menggunakan beberapa metode, yaitu contextual teaching dan learning, case study, dan project based learning. Metode contextual teaching dan learning adalah metode belajar dengan mengkaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata, khususnya industri MICE. Harapannya adalah mendorong taruna-taruni untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam dunia industri, khususnya dunia MICE dan pariwisata. Metode contextual teaching dan learning ini seringkali saya padukan dengan metode case study, di mana saya memberikan studi kasus sesuai dengan topik mata kuliah yang saya ajarkan. Tentunya topik-topik tersebut berhubungan dengan dunia MICE. Selanjutnya, taruna dan taruni saya berikan kesempatan untuk berdiskusi tentang topik studi kasus yang saya berikan. Dan pada akhirnya, di pertemuan 15 dan 16, saya menggunakan metode project based learning. Untuk metode ini, saya tugaskan taruna-taruni untuk membentuk kelompok sekitar 10 sampai 15 orang, dan dalam satu kelompok saya tugaskan membuat sebuah event bebas lengkap dengan proposal pelaksanaannya, dan di dalam proposal tersebut maksud dan tujuan event atau acara, susunan panitia, market venue acara tersebut,
proposal sponsorship, sampai ke rancangan anggaran biaya pelaksanaan acara tersebut harus ada. Nah, untuk penilaian dari metode project based learning ini adalah dari sisi konten, laporan yang dibuat dan hasil ide atau cara dibuat masing-masing kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan terakhir. Pada proses presentasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masing-masing anggota kelompok untuk mengetahui penguasaan materi dari setiap anggota kelompok tersebut dan menuntut mereka untuk berbicara di depan umum dan mengungkapkan pendapat. Metode yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi terhadap taruna-taruni dalam kuliah. Saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya pakai. Yang pertama, di dalam kelas secara offline maupun secara online. Saya mendorong taruna-taruni untuk selalu bisa mengungkapkan pendapatnya dan bertanya secara langsung kepada saya. Yang kedua, saya menggunakan WA Group. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar dan proses komunikasi terjadi dari dua arah. Menggunakan media WA Group juga sebagai sarana diskusi secara luas selama 24 jam. Saya juga sering melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan dalam grup tersebut. Dan pada kesempatan di grup WA tersebut, saya juga selalu mengambil beberapa kali kuis dan saya bisa mengambil nilai kuis yang dilakukan oleh taruna dan taruni. Yang ketiga, saya menggunakan metode learning STTKD untuk memberikan feedback atas tugas-tugas dan proyek-proyek yang mereka kerjakan, karena hasil pengerjaan tugas dan laporan wajib di-upload di sistem e-learning. Teknik pengajaran yang ketiga menggunakan metode assessment. Bagaimana saya menilai taruna-taruni pada pertemuan sebelumnya. Dan bahkan pertemuan pertama perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang saya sepakati bersama kepada taruna-taruni dan kepada saya. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya memuat dan menjelaskan cara menilai dan bobot penilaian saya terhadap taruna-taruni, sehingga taruna-taruni dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi mempersiapkan agar perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Biasanya saya akan melakukan penilaian dengan skema sebagai berikut. Yang pertama adalah kuis 20%, yang kedua adalah tugas grup atau individu itu memuat 20%, yang ketiga adalah UTS 30% dan UAS 30%. Untuk kehadiran taruna-taruni harus memenuhi 75% total pertemuan atau tidak masuk lebih dari 4 kali pertemuan. Jika ada taruna-taruni yang kehadirannya tidak lebih dari 75%, maka nilai tidak akan dikeluarkan. Sebelum taruna-taruni menghadap memberikan penjelasan terhadap kekurangan absen yang mereka lakukan, selanjutnya akan diberikan tugas tambahan sebagai pengganti absen tersebut. Dalam proses pembelajaran, saya sering mengingatkan kepada mereka pesan dari seorang tokoh dunia, yaitu Nelson Mandela, yang berbunyi, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Hal ini juga sesuai dengan slogan kampus STTKD, yaitu adalah kampus disiplin. Maka saya tidak hanya menanamkan ilmu pengetahuan kepada taruna-taruni, juga menanamkan adab ketakwaan, kedisiplinan. PMS ini juga sudah saya ajarkan dan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari aplikasi evaluasi dosen oleh taruna-taruni atau di STTKD sering disebut sebagai EDOT, yang dilakukan secara bebas dan mandiri oleh taruna-taruni tersebut pada semester 5 kemarin.
Mata kuliah MAS yang saya mampu memperoleh hasil yang memuaskan dan baik. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah MAS yang berlangsung secara offline, dan videonya diambil gambarnya oleh taruna-taruni kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah MAS, dan ini kuliah pertemuan terakhir ya. Jadi seperti kesepakatan kita bahwa ini pertemuan terakhir, dan ternyata saya sadar masih ada 3 chapter atau 3 bab yang harus kita diskusikan. Maka dari itu pertemuan ini nanti kita akan langsung membahas 3 bab ya, 3 bab masih kaitannya tentang MAS. Tapi pada kesempatan ini nanti saya akan sampaikan tentang CPMK atau capaian pembelajaran yang diinginkan oleh prodi. Nanti anak-anak setelah mengikuti perkuliahan itu diharapkan kalian ini akan mempunyai pengalaman atau pengetahuan apa. Kita akan diskusikan bersama. Lalu nanti di terakhir ada sesi diskusi. Kalau teman-teman juga menyiapkan materi, menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan atau didiskusikan ke saya. Oke, untuk memulai perkuliahan silakan dipimpin doa dari teman kalian. Jangan mungkin silakan. Dulu siap, gerak. Sebelum memulai perkuliahan kita sore hari ini, marilah kita berdoa sebelum saya agama Muslim. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di depan, gerak. Oke, langsung kita lanjutkan absen ya. Bagi Eko, Siti, Utuh, Anggi, Putri, Andin, ada suratnya nggak? Belum. Denis, ada surat. Fidelin, nggak ada. Muhammad Riza, Raffi, Pulang ke daerah Pak. Kan kita sih jadi Rizky, dari Pak. Ritus, Yang sama ini Pak. Balen, Iya Pak. Al-Fatania. Tidak ada Pak. Sampai di sana. Saya dari kami. Iya dia Pak. Terus dia jawab apa? Iya. Hah? Dari mana tuh nanya kelas di mana sudah dikasih tahu. Tidak dibahas lagi. Kita mulai diskusi tentang materi yang selanjutnya. Jadi sesuai kesepakatan kita akan membicarakan 3 chapter atau 3 bab pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah dampak konferensi dan event. Jadi di awal dulu saya sudah membuktikan dengan data foto bahwa MAS yang lingkupnya nasional dalam negeri Indonesia itu ternyata membuktikan bahwa memberikan sumbangan atau ekonomi tumbuh karena adanya MAS. Saya buktikan ada sekitar 3.000 event yang dilaksanakan pada tahun 2020. Industri MAS itu menjadi salah satu industri yang memang didukung penuh ya oleh pemerintah. Ya, bahkan alokasi pembiayaan APBN itu persentase besarnya itu juga ada di industri pariwisata selain dari industri pendidikan. Itu bukti bahwa MAS atau dalam dunia pariwisata itu didukung penuh. Nah, sekarang kebalikannya, memberikan kemanfaatan apa sih industri MAS ini terhadap pemerintah? Yang pertama jelas, jadi kita diskusi bahwa pemasukan untuk negara ini ada yang pertama dari pajak.
Jadi coba kita bayangkan persentase pemotongan pajak kita katakanlah 3 triliun ya, ada berapa persentase untuk dipotong untuk membayar pajak ke negara. Nah, kita katakanlah 10% deh. 3 triliun dari 10% itu sudah berapa? Ya, 3 triliun berarti 300 miliar. Nah, 330 miliar lah. Itu coba bayangkan banyak banget kan. Itu dalam waktu 1 tahun. Kalau hanya cuma 3 triliun, kalau 4 triliun, 5 triliun, pasti pemasukan yang banyak. Itu pertanyaannya apa ini? Izin Bapak, izin saya bertanya, bagaimana konferensi tersebut mempengaruhi industri lokal dan ekosistem bisnis kita? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini pun masih ada kaitannya dengan pertanyaannya pertanyaan sebelumnya. Jelas, dalam pelaksanaan industri mes itu ada yang namanya 3 pihak. Yang pertama, pihak pertama itu adalah penyelenggara, pasti memangku kepentingan. Kalau kita ngomongin mais secara nasional, saya kasih contoh ada kegiatan acara dari negara yang dilaksanakan Kemenko. Saya kasih contoh yang lain. G20 yang kemarin di Bali, yang acaranya itu menyelenggarakan. Itu kan uang-uangnya adalah Indonesia, negara Indonesia, yang diwakilkan dari Kementerian Pariwisata. Itu dari pihak pertama. Lalu pihak kedua, asosiasi atau organisasi, mereka akan melimpahkan ke perusahaan-perusahaan pihak kedua, yaitu perusahaan ISIPO atau perusahaan IPO, perusahaan si pelaksana acara tersebut. Gak mungkin si pemerintah itu membuat susunan panitia untuk melaksanakan acara itu, sudah mungkin. Salah satunya mereka sumber dayanya terbatas, gak mendapatkan apa yang positif. Itu Emi. Yang terakhir. Dan itu yang keempat itu ada peningkatan kemampuan bahasa dan multikultural. Salah satunya yaitu mendorong budaya dunia yang multikultural. Berarti mengambil langkah untuk mempromosikan keragaman budaya di seluruh dunia. Nah, dalam melakukan hal tersebut, apa saja manfaat yang akan dihasilkan dan hambatan yang akan muncul? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Ini saya harap pertanyaan teknik ya, pertanyaan kalian. Nah, kayak gini loh harusnya kalau kita sesi diskusi. Oke, jadi yang ada di kotak 1, 2, 3, dan 4 ini silakan nanti kalau kalian tidak tahu silakan diskusikan nanti soalnya kayak bisa grup juga bisa foto. Enggak ada 3 maksud saya. Nah, oke, yang kedua dari dampak sosial, yang keempat ya, ada peningkatan kemampuan bahasa dan multikultural. Yang pertama adalah mendorong budaya dunia yang multikultural. Jadi satu sisi, nah ini untuk penghayatan kalian juga. Apa gitu? Dan saya sering memvideo itu bukan profit oriented loh. Maksudnya bukan mau cari AdSense dan lain-lain, enggak. Cuma intinya saya ingin mengabadikan momentum. Apapun itu, entah keluarga, entah ngajak, entah apapun ya, kalau ada bonusnya bisa jadi motivasi. Teman-teman sejawat ya silakan, tapi kalau mau justru jadi iri dan baca semuanya itu urusan juga. Oke, enggak ada kerugian buat saya. Kalau kalian berhasil, itu enggak ada keuntungan juga menurut saya. Apa coba ruginya? Apa coba itu ruginya? Jadi jangan harap, ayo aku selalu keren, orang tua kalian itu sudah banyak mengenal di sini itu memberikan kalian supaya kalian itu menjadi orang berjati, bukan untuk main, bukan kegiatan yang rutinitas, bukan. Ini kalian harus digembleng. Hasil sosial pengetahuan intelektual kalian gembleng di sini. Sehingga kalau kita ada namanya capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Jadi CPMK itu dibuat dari per mata kuliah. Harapannya nanti di mata kuliah ini setelah lulus mengerti tentang apa, kan? Nah, ini semua dosen kalau mau mengajarnya harus seperti ini. Jadi CPMK dari yang pertama itu ya masih secara umum mampu bekerja profesional di ciri-ciri mati. Jadi lewat tekniknya seperti itu.
tanpa dimakan tanggal. Dan selanjutnya mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat dan komunitas sosialnya. Jadi ini penting. Komunikasi itu penting. Ya, orang yang bisa berkomunikasi yang pertama, orang yang mempunyai komunikasi yang baik itu bukan ujuk-ujuk kita berkomunikasi, tapi kita harus melatih. Bisa melatihnya dengan unit-unitnya, organisasinya, proses diskusi kelas, presentasi, kita melakukan diskusi, itu melatih secara langsung kalian belajar soft skill komunikasi. Kalian nantinya pasti akan bekerja. Kalian nantinya akan berkomunikasi terhadap lingkungan kerja kalian, bawahan kalian, teman kalian, atasan kalian, bahkan user atau konsumen kalian. Kalau kalian sepintar apapun tapi tidak mempunyai ilmu komunikasi yang baik, pasti kamu tidak akan bisa berkembang. Lalu selanjutnya mampu mengembangkan bentuk inovasi dan mengimplementasikan ilmu dari MICE. Ya, MICE ini bukan hanya sekedar teori, ya, seperti halnya dengan teori yang lain. MSDM mungkin, MSDM itu memang ada teorinya untuk menjadi acuan untuk mengelola manusia di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kan? Bagaimana mendapatkan karyawan yang baik, ya, kalau karyawan yang baik itu bertujuan untuk bisa mendapatkan visi dari perusahaan itu sendiri. Kalau sudah bisa mencapai visinya, pasti perusahaan itu akan mendapatkan profit atau tujuan yang ingin dicapai. Terus yang selanjutnya ada mampu menerapkan keterampilan dan juga serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang MICE dan pariwisata. MICE itu adalah industri yang kaitannya tentang pariwisata, ya, kita sudah diskusi di awal perkuliahan. Jadi diterapkan ini bukan hanya saat kalian terjun ke dalam industri MICE atau kalian berkecimpung menjadi seorang fisiko atau IO yang akan melaksanakan sebuah agenda acara, tapi kalian pas bekerja di industri lain seperti industri aviasi seperti itu, suatu saat pasti ada ilmu-ilmu MICE yang harus kalian pergunakan. Itu salah satunya kalau ada desa tangis, kan kalian sudah mengerti songnya, filmnya, teorinya, cara mendapatkan sponsor. Itu kalau orang-orang yang tidak mempunyai ilmu MICE dan tidak mempunyai cara meraihnya. Nah, pertemuan hari ini merasa saya punya waktu sudah besar. Ini kan pas saya kasih waktu untuk bertanya, kenapa ya Ustaz? Nah, yang pertama adalah dampak dari pelaksanaan industri MICE atau lebih spesifik event atau konferensi, ya, dari dampak sosial dari bidang sosial, ekonomi, politik. Kalau sosial itu memberikan rasa bangga, ya. Saya kalau jadi orang Jogja, wisata yang sering dikunjungi dari berbagai macam wisatawan domestik atau internasional, itu saya bangga. Dampak sosial, ya. Kalau ketimbang Yogyakarta ini wisatawannya nggak dikelola dengan baik, akhirnya tidak banyak wisatawan akan sepi gitu. Saya biasa aja atau bahkan kecewa gitu. Kenapa sih kok pemerintah provinsi nggak mengelola wisatawan ini? Tapi kalau sudah datang, terus kita si pengelola dari dinas provinsi ataupun dinas kabupaten itu melihat kok ternyata masih ada potensi yang bisa kita bentuk lagi. Lurah dulu Lapatung itu nggak ada. Lapatung menggunakan itu dari gitu, oke? Yang lain sudah cukup ya? Ya aku. Di situ misalnya kan di dalam suatu market atau industri itu Pak, bagaimana caranya menangkap tender atau proses bidding. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh dan kawan-kawan. Silakan.
izin Bapak, izin beliau, izin rekan. Duduk siap, gerak. Berdoa selesai. Istirahat di depan, gerak.